Pembelajaran Gelombang 1 tahun 2022 dari SMPK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan perancangan pembelajaran pada submateri pelayanan purna jual di SMK Negeri 1 Surakarta di kelas 10 PDP 3 dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit. Baik, semoga kita semua yang hadir hari ini senantiasa diberi kesehatan dan untuk teman-teman yang sedang sakit juga segera sembuh dari sakitnya. Apakah kalian hari ini semangat untuk belajar? Semangat. Sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran hari ini, agar materi yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita, silakan berdoa bersama. Doa mulai. Pada pertemuan sebelumnya, kalian masih ingat kita sudah belajar tentang materi apa? Apa aja? Kepuasan, pelanggan, dan yang terakhir kita kemarin sudah masuk di keberatan pelanggan. Nah, dari kesemuanya itu, kalian sudah memahami kan bahwa setiap pelaku usaha pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada para calon pelanggan maupun pelanggan mereka yang sudah setia atau yang loyal. Nah, untuk itu pada hari ini kita perlu mempelajari pelayanan yang diberikan saat proses interaksi dengan pelanggan maupun pelayanan yang diberikan setelah produk dibeli oleh pelanggan. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning. Sudah pernah mendengar istilah tersebut? Ya, jadi inti kegiatannya adalah nanti kita akan melakukan diskusi kelompok dan kalian menggali informasi dari sebuah artikel atau berita. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian akan mendeskripsikan pengertian atau konsep dan manfaat dari pelayanan purna jual, lalu mengidentifikasi unsur-unsur pelayanan purna jual pada suatu artikel berita. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak video terlebih dahulu ya. 2, 1, 1, 1, dan akan terhubung dengan layanan SP itu seperti apa? Berapa minggu sampai berkali-kali? Layanan sudah tersedia di lebih dari 300 kota di seluruh Indonesia. Dan layanan masalah service yang bisa memperbaiki waktu di tempat. Semuanya dapat selesai dan saya bisa membantu. Jika telepon dan saya akan dapat informasi yang saya dengan 0800111211 dan akan terhubung dengan customer service yang selalu siap membantu kita. Produksi dan 300 kota di seluruh Indonesia. Layanan ini untuk pelanggan nomor 1 membuat hidup Anda lebih mudah.
simak video. Video tersebut berisi tentang apa? Pelayanan apa? Penjual, ya betul. Jadi tadi itu menceritakan tentang salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan servis. Nah, servis itu berarti diberikan ketika barang sudah dibeli atau belum? Kalian sendiri apakah pernah punya pengalaman membeli suatu barang di baik di online maupun offline? Punya ya, setiap kita pasti punya pengalaman tersebut. Lalu ada yang bisa menyebutkan enggak pelayanan lainnya yang diberikan setelah kalian mendapatkan barang tersebut? Ya, mungkin kalau kalian ini yang ada di meja kalian itu smartphone ya. Ketika kalian membeli smartphone, itu pelayanan yang diberikan oleh toko smartphone itu kira-kira apa? Kalau beli smartphone kalian memperhatikan apanya? Garansi, benar. Itu termasuk pelayanan yang diberikan oleh perusahaan setelah barang itu di tangan konsumen. Sampai di sini sudah ada gambaran mengenai pelayanan penjual. Ya, kita masuk ke konsepnya ya. Secara garis besar, pengertian dari pelayanan penjual, pelayanan kepada pembeli yang diberikan setelah terjadi transaksi atau barang itu sudah menjadi milik si pembeli. Ya. Nah, bisa jadi sebagai jaminan mutu produk seperti tadi apa? Garansi dan lain-lainnya. Yang bertujuan untuk apa? Kira-kira kalau kalian dapat garansi dan pelayanan lainnya, bertujuan untuk apa? Gimana, Mas? Apa? Keamanan. Lalu apa? Kalau pelanggan merasa aman berarti puas atau tidak? Puas. Nah, berikut tujuan dari pelayanan penjual yang pertama tentunya kepuasan kepada pelanggan, lalu kepercayaan kepada pelanggan dan loyalitas dari pelanggan itu. Ya. Nah, kalau kalian mendapatkan pelayanan tersebut kan kalian jadinya apa ya? Ingin balik lagi kan ke toko tersebut. Oh, ternyata pelayanannya baik ya, nggak cuma waktu membujuk, mempengaruhi mereka untuk membeli, tapi setelahnya juga diberikan pelayanan tambah. Sampai di sini apakah sudah ada gambaran tentang materi pelayanan penjual? Sudah? Silakan. Oke, kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya yaitu diskusi kelompok. Ini sudah mengelompok ya. Untuk hari ini Ibu akan menentukan ini kelompok 1 ya, baik diingat ya. Lalu ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Silakan untuk masing-masing ketua kelompok Najib mengambil lembar kerja. Silakan kalian Ibu beri
cukup ya. Hanya ada 2 pertanyaan pada intinya. Silakan tuliskan di lembar LKPD informasi apa yang tercantum di artikel tersebut. Lalu yang kedua, jelaskan berita tersebut, pelayanan turunan jual yang seperti apa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Berarti kelompok 4, 5, 6 sampai ke 2. Begitu. Coba dipastikan lagi di LKPD-nya ya. Silakan Ibu beri waktu 10 menit mulai dari sekarang.
silakan ada yang bersedia. Dari kelompok 1, 2, dan 3 salah satunya. Oh ya baik, nanti untuk artikel 1 dibahas oleh kelompok 1. Untuk artikel 2 dari kelompok 4 di mana? Kelompok 4 ya. Kegiatan diskusi sudah selesai ya. Silakan untuk yang pertama dari kelompok 1 mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Silakan Mbak atau Mas salah satu saja. Berdua boleh. Silakan perkenalkan kelompok kalian. Nama kelompoknya apa? Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi informasi apa yang kalian dapatkan dari topik tersebut. PT Divisi Motor Rama Yuda Series Indonesia MKSI memberikan kepada masa garansi dari dan dapat melakukan perbaikan kendaraan terkait kendala yang muncul dalam masa garansi setelah harga dan kondisi baik di waktu yang kondusif. Berdasarkan berita atau adres tersebut, pelayanan dan apa saja yang diberikan oleh perusahaan. 1. Garansi. 2. Free service. 3. Smart Untuk kelompok 2 dan 3, apakah ada yang berbeda jawabannya dari kelompok 1? Sudah termuat semua untuk jawaban nomor A dan B? Sudah ya. Jadi untuk yang artikel pertama itu sesuai dengan yang sudah dipresentasikan kelompok 1 membahas tentang pelayanan oleh Mitsubishi Motor. Jadi mereka demi kenyamanan pelanggan dan kepuasannya itu memberikan masa garansi yang lebih lama dan juga baik itu untuk melakukan servis ya. Kalau garansi kan berarti kalian ketika servis itu digratiskan ya. Tapi nanti kalau garansinya sudah habis berarti kalau servis ya mandiri. Itu salah satu tujuan dari pelayanan tunai. Lalu ada apa lagi tadi? Smart apa tadi? Smart package ya. Ya, jadi itu tiap perusahaan berbeda-beda pelayanan purna jualnya ya. Nah, dari semuanya itu pasti tujuannya untuk menjaga loyalitas dari pelanggan. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 1, 2, dan 3. Selanjutnya silakan kelompok 4. Ya, jadi sudah ditunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami. Soal artikel 2. Informasi apa yang kalian dapatkan dari topik tersebut? Jawaban: pelayanan purna jual perusahaan Honda atau Honda Servis Pengunjung. Soal kedua, berdasarkan berita atau artikel tersebut, pelayanan purna jual apa saja yang diberikan oleh perusahaan? Jelaskan. Jawaban: servis adalah program servis berkala yang ditujukan untuk perusahaan di mana servis dilakukan di lokasi yang buka hati. Sepeda motor yang dikerjakan bisa berupa sepeda motor operasional milik perusahaan maupun sepeda motor milik karyawan perusahaan. Dan terima kasih. Ya. Baik, silakan duduk. Untuk kelompok 4, data 5 dan 6, apakah sama atau mungkin ada yang mau menambahkan? Oh ya.
Itu ada. Ini gimana? Ini oke, mungkin ada dari kelompok 6 membantu menjawab pertanyaan kelompok 5. Pelayanan selain pelayanannya service package itu apa lagi? Suku cadang, lalu apa lagi? Atau kelompok 4, 5 tadi udah ada jawaban tersendiri, silahkan ditambahkan. Silahkan berdiri Mbak kalau ada tambahan. Ada yang bisa menjawab? Suku cadang merupakan suku cadang merupakan asioda yang direkomendasikan dari PT yang langsung. Jadi suku cadang bisa menjamin keaslian motor Anda dan motor tersebut. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 5. Ibu akan jelaskan. Jadi betul sekali ya, tadi yang dari artikel 2 itu menjelaskan tentang layanan yang ada di Astra Motor. Nah, tadi sudah disebutkan hampir sama usulnya, yaitu apa? Servis. Lalu yang kedua suku cadang. Jadi unsur pelayanan pengguna jual yang berikutnya adalah penyediaan akses atau suku cadang. Jadi ketika kalian yang mau beli motor, pasti kan cari yang lengkap lah. Masa nanti kita kesulitan untuk cari aksesorisnya dan juga suku cadangnya. Dari diskusi tadi, apa aja pelayanan pengguna jual? Garansi. Yang kedua, servis atau pemeliharaan. Yang ketiga tadi apa? Penyediaan aksesoris atau suku cadang. Nah, yang keempat itu perlengkapan atau kelengkapan fasilitas dari perusahaan tersebut. Yang misalkan untuk servis itu menggunakan peralatan-peralatan yang canggih, komplit, seperti itu. Sampai di sini sudah paham tentang konsep dari pelayanan pengguna jual. Kegiatan refleksi tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Pengertian pelayanan pengguna jual itu apa? Ya, betul, dari kelompok 2, pelayanan yang diberikan kepada pembeli setelah terjadi transaksi, setelah barangnya sudah dikitar, ya. Lalu yang kedua, manfaatnya apa? Tentu kembali lagi memberikan kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, loyalitas pelanggan. Dan 4 unsur dari pelayanan pengguna jual tadi garansi, servis, lalu layanan aksesoris, dan juga kelengkapan fasilitas pemeliharaan. Ya, sampai di sini apakah sudah paham ya? Kita akan melakukan asesmen formatif dengan tulis benar salah. Silakan, tadi Ibu sudah sempat membagikan kertas. Nah, masing-masing anak silakan tulis nama aja. Kita agak cepat ya. Silakan tulis nama kalian, lalu beri angka 1 sampai 4. Karena nanti ada 4 pertanyaan. Sudah ya? Sudah? Sudah siap? Sudah siap? Yang lain siap semua? Kalian setelah Ibu membacakan, dalam hitungan kedua, kalian langsung untuk jawaban benar, memilih jawaban benar, angkat kertas yang putih. Tapi untuk jawaban yang salah, tidak usah diangkat. Karena pertama yang ada instruksinya. Pertanyaan nomor 1. Pak Gerald Sumartono baru saja membuka usaha GSR yang menjual berbagai jenis handphone. Setiap pelanggan yang membeli handphone akan mendapatkan kartu garansi secara lengkap. Pelayanan tersebut termasuk pelayanan pengguna jual 1, 2. Jawabannya
benar. Tadi sudah kita bahas ya. Silakan untuk yang mengangkat kertas putih kasih tanda centang di nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Aulia termasuk orang yang membeli handphone saat grand opening GS Store. Beberapa hari kemudian Aulia kembali ke GS Store karena membutuhkan aksesoris handphone. Ternyata toko tersebut belum menjual kelengkapan aksesoris. Kekurangan GS Store tersebut akan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas Aulia maupun pelanggan lainnya. 1, 2. Oke, silakan ditulis lagi. M6, jujur aja ya. Lanjut ke nomor 3. Marvel merupakan seorang teknisi BPL yang bertugas memberikan pelayanan pemeliharaan. Jadi BPL yang nyaris tersedianya layanan tersebut akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap reputasi perusahaan. Benar atau salah? 1, 2. Oke, silakan ditulis. Silakan nanti sambil selesai pembelajaran di bukuan ke depan. Nanti aja ya di bukuannya. Kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu harap nanti di rumah kalian membaca lagi tentang materi pelayanan purna jual. Dan untuk kegiatan besok, karena kita sudah sampai di purna jual, kita akan melakukan ulangan harian ya berdasarkan kisi-kisi yang Ibu nanti kirim ke Ibu. Untuk kegiatan yang terakhir, Ibu sudah mengirimkan di grup kalian. Silakan refleksi kegiatan hari ini dengan 3 pertanyaan ya. Nanti di Google Form itu ada 3 pertanyaan. Kalian refleksi apakah kegiatan pembelajaran hari ini, instruksi dan materinya sudah bisa kalian pahami. Lalu yang kedua, media yang digunakan memudahkan pembelajaran. Dan yang ketiga, bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Ya, kita tolong nanti setelah ini kalian bisa mengisi Google Form di grup kalian ya. Ibu rasa cukupkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan menutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Siap ya. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.